This Selamat conference siang. will now be recorded. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi kuliah kolaboratif untuk sesi kali ini. Sesi kali ini kita akan membahas tentang kepentingan keluarga dalam konteks bioekologi. Oke, kita lihat slide-nya dulu ya. Slide-nya sudah kelihatan belum? Oke, slide-nya. Oke. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah. Sudah ya? Oke, kita mulai aja ya. Oke, baik. Yang pertama, kira-kira teman-teman kenalkan ya dengan Bapak Antasari Ashar beserta keluarganya. Beliau adalah mantan ketua KPK ya, periode 2007 hingga 2009. Nah, seperti yang kita ketahui bersama dari media massa gitu ya, bahwa Pak Antasari ini pernah mengalami kasus ya, beliau dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan karena terkait dengan kasus pembunuhan Nazarudin Zulkarnain. Nah, terkait dengan hal itu, yang kita tahu dari media massa bahwa keluarga tentunya sangat terkejut gitu ya dengan keadaan itu. Kemudian juga kalau yang saya baca juga dari media massa bahwa istri beliau juga sangat bingung gitu ya ketika melihat bahwa suaminya atau Pak Antasari Ashar ini ditangkap gitu ya dan kemudian diadili serta dimasukkan ke penjara. Bukan hanya itu saja, ternyata Bapak Antasari ini juga diduga melakukan perselingkuhan ya waktu itu dengan Kedi. Nah, ketika menghadapi situasi seperti itu, tentunya itu kan sesuatu yang sangat rentan bagi keluarga ya, yang sangat beresiko. Nah, keluarga bisa jadi mengalami kejatuhan gitu ya, atau misalnya mengalami tekanan, mengalami guncangan yang hebat gitu ya. Namun, ketika kita melihat pada keluarga Pak Antasari, ternyata keluarga ini itu tetap mampu kompak ya, tetap kuat gitu ya, dan tetap mengatasi situasi sulit dengan baik gitu ya, dan bahkan misalnya mereka tetap bertumbuh sebagai keluarga dengan maksimal gitu ya. Seperti yang kita tahu misalnya setiap hari Sabtu keluarga sering berkumpul gitu ya, menjenguk Pak Antasari, lalu bahkan keluarga membantu Bapak Antasari untuk menerbitkan bukunya gitu ya. Itu salah satu bentuk kekompakan keluarga Antasari Ashar walaupun mereka mengalami situasi sulit gitu. Berikutnya kita juga mengenal cerita dari keluarga Dewi Yul ya, di mana Ibu Dewi Yul ini gitu ya, bukan hanya mengalami perceraian dengan suami, tapi juga kejatuhan bisnisnya. Kemudian keluarga beliau juga memiliki anak berkebutuhan khusus gitu ya. Namun situasi-situasi sulit tersebut itu berhasil dihadapi bersama dan kemudian malah menambah keeratan dan kelekatan keluarga, kekompakan keluarga. Gitu ya. Mereka berhasil menyesuaikan diri, beradaptasi gitu ya dengan segala situasi sulit yang pernah dialami. Oke. Nah, setiap keluarga tentunya pernah mengalami tantangan, tekanan, atau situasi sulit gitu ya. Ini ada 3 jenis situasi sulit yang mungkin pernah dialami oleh setiap keluarga. Yang pertama adalah situasi yang sifatnya normatif gitu ya. Pada saat pada dalam situasi yang normatif, situasi tantangan yang normatif ini biasanya itu terkait dengan tuntutan dan tekanan dari kegiatan rutin sehari-hari atau katakanlah stres sehari-hari yang dialami oleh sebuah keluarga. Misalnya, asisten rumah tangga mendadak pulang kampung gitu ya, lalu kemudian
ayah dan ibu harus segera mencari jalan bagaimana caranya agar tugas-tugas ini keluarga bisa dikerjakan gitu kan, walaupun misalnya ART mendadak pulang kampung. Contoh lain dari stres sehari-hari yaitu ketika misalnya anak rewel atau drama gitu ya, nangis sebelum berangkat sekolah gitu. Selain tantangan yang sifatnya normatif, ada juga tantangan yang sifatnya non-normatif. Misalnya terkait dengan transisi perkembangan keluarga. Contohnya, adanya perubahan yang terjadi dalam setiap keluarga, perubahan yang normal gitu ya, yang menuntut adanya penyesuaian. Misalnya, tadinya pasangan suami istri gitu ya masih menjadi pengantin baru, masih tinggal berdua gitu ya. Lalu kemudian istrinya hamil, melahirkan, dan mereka menjadi orang tua yang baru. Jadi perubahan dari pengantin baru menjadi orang tua baru tentunya membutuhkan penyesuaian gitu ya. Dan penyesuaian ini bisa menjadi tantangan bagi keluarga gitu. Berikutnya adalah tantangan atau situasi sulit yang sifatnya non-normatif. Nah, ini bisa mencakup hal-hal yang tidak terduga yang terjadi secara tiba-tiba. Misalnya, sebuah keluarga kehilangan pencari nafkah gitu ya, secara mendadak saat anak-anak masih membutuhkan biaya pendidikan. Bisa karena meninggal gitu, atau misalnya bisa karena menjalani pemutusan hubungan kerja. Atau contoh lainnya adalah ketika salah satu anggota keluarga tiba-tiba didiagnosa penyakit kritis gitu ya, yang merupakan hal yang tidak diduga sebelumnya gitu. Berikutnya, tantangan atau tekanan atau situasi sulit lain yang bisa terjadi itu ada yang sifatnya kronis atau terjadi dalam jangka waktu yang lama dan sulit untuk diubah gitu ya. Misalnya konflik pernikahan yang terus-menerus terjadi gitu ya. Jadi ayah dan ibu terus-menerus bertengkar selama bertahun-tahun gitu ya. Nah, itu bisa menjadi tekanan yang sifatnya kronis bagi keluarga itu. Atau bisa jadi tuntutan pekerjaan yang menetap. Misalnya ayah memiliki jam kerja yang sangat panjang gitu ya. Atau misalnya ayah memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di luar kota dan itu sudah terjadi selama bertahun-tahun. Nah, itu bisa menjadi tantangan atau tekanan yang sifatnya kronis bagi keluarga. Dan terakhir ada tantangan yang sifatnya makro. Ini terkait dengan misalnya ya, perkembangan teknologi gitu ya. Terkait dengan perkembangan teknologi, keberadaan gadget, khususnya pada anak-anak atau misalnya pada anggota keluarga yang lain, itu bisa mengubah intensitas relasi keluarga atau misalnya mengubah intensitas frekuensi interaksi keluarga. Atau misalnya kepadatan penduduk di suatu kota. Itu termasuk tantangan yang makro yang bisa mempengaruhi kehidupan keluarga. Atau namanya pemerintahan setempat gitu ya, itu juga bisa berdampak pada kehidupan keluarga. Nah, dalam menghadapi berbagai tantangan dan situasi sulit tersebut, kita sebagai individu maupun sebuah keluarga itu membutuhkan yang namanya kelentingan atau resiliensi. Teman-teman mungkin sudah sangat familiar ya dengan istilah kelentingan dan resiliensi. Nah, kelentingan ini kurang lebih kira-kira diartikan sebagai kemampuan untuk memantul kembali atau bouncing back gitu ya. Jadi seperti bola basket yang ditekan ke bawah gitu ya, ketika kita mendapatkan situasi sulit atau tantangan, mungkin kita akan merasa tertekan gitu ya, atau kita akan merasa jatuh gitu kan. Namun ketika kita jatuh seperti bola basket, kita akan
memantul kembali ke atas, bahkan mungkin dengan pantulan yang lebih tinggi. Gitu. Oke, nah, selama ini kita mengenal konsep kelentingan itu diperuntukkan bagi individu, tapi sebetulnya konsep kelentingan itu juga bisa diaplikasikan dalam kelompok. Misalnya konsep kelentingan keluarga gitu ya, yang banyak sekali diteliti oleh Froma Walsh, atau misalnya kelentingan komunitas atau resiliensi komunitas, ini banyak diteliti oleh Betty Pepperbaum gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kelentingan keluarga. Definisi kelentingan keluarga sebetulnya tidak jauh berbeda dengan definisi dari kelentingan individual. Gitu. Jadi kelentingan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk bisa beradaptasi terhadap tantangan atau situasi sulit yang dialami, gitu ya. Dan mereka bukan hanya sekedar mampu bertahan terhadap tantangan atau situasi sulit, tapi menjadikan situasi sulit tersebut sebagai sarana untuk transformasi atau sarana untuk pertumbuhan bagi seluruh anggota keluarga, gitu ya. Contohnya misalnya kalau di keluarganya Dewi Yul, mereka hidup dengan anggota keluarga yang mengalami disabilitas, gitu ya, tunarungu, dan kemudian juga bisnis keluarga juga hancur waktu itu karena kalau nggak salah Dewi Yul ini ditipu oleh rekan bisnisnya, gitu ya. Namun keluarga ini terus bertumbuh, gitu ya, melampaui kondisi sebelum situasi sulit itu terjadi. Salah satu contohnya adalah salah satu putra Dewi Yul yang bernama, kalau nggak salah namanya Surya gitu ya, beliau menjadi duta tunarungu ya, yang mewakili Indonesia di dalam konferensi di beberapa negara. Seperti itu. Oke, nah menurut terminologi awam, keluarga yang berdaya lenting atau keluarga yang memiliki kelentingan keluarga itu sering sekali disebut dengan istilah misalnya keluarga yang tidak rapuh atau misalnya keluarga yang tahan banting atau misalnya keluarga yang sehat secara fisik dan psikologis atau bisa juga disebut sebagai keluarga yang mengubah kesulitan menjadi berkah. Kemudian menurut Walsh gitu ya, ini ada 3 dimensi dari kelentingan keluarga. Yang pertama adalah sistem keyakinan, kemudian dimensi kedua adalah pola organisasi, dan yang terakhir adalah komunikasi. Nah, dimensi-dimensi ini akan membantu kita dalam memahami lebih dalam lagi tentang kelentingan keluarga. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dimensi sistem keyakinan. Di sini terdapat 3 subdimensi, yaitu yang pertama adalah memberi makna. Nah, di sini maksudnya ketika dihadapkan pada situasi sulit atau situasi yang menantang atau misalnya tekanan, keluarga bisa membentuk makna yang positif terhadap situasi tersebut. Misalnya, situasi sulit dianggap sebagai tantangan yang dihadapi bersama yang bisa menguatkan ikatan keluarga. Gitu ya. Jadi alih-alih menganggap itu sebagai kutukan atau misalnya sebagai kerugian, situasi sulit yang ada dianggap sebagai saran keluarga untuk sering mempererat ikatan mereka. Mereka jadi
Halo, halo. Sepertinya jaringan dengan Mbak Melo agak terputus sebentar ya, sabar ya. Adik-adik sabar ya, laptopnya ada masalah sedikit. Sebentar kita tunggu Ibu Meloknya. Mungkin kalau ada yang sudah ada pertanyaan, boleh memberikan pertanyaan di chat, supaya nanti kalau sambil menunggu Ibu Melok, kalau sudah kembali bisa dijawab.
Halo, halo. Yang lain kedengaran suara Ibu Melo enggak? Halo. Saya di sini nggak kedengaran suaranya Ibu Melo. Halo Mbak. Halo Mbak. Ini kayaknya ada yang salah. Suaranya kok nggak kedengeran ya? Mbak, boleh cek audionya itu jangan warna merah Mbak, warna hijau. Klik di atas audio. Yes, oke. Halo, halo. Mbak, halo Mbak. Oh, internetnya belum. Mbak Melo. Mbak Melo. Mbak Melo. Halo Mbak. Mbak, halo Mbak. Mbak. Halo Mbak. Halo Mbak. Halo Mbak. Halo Mbak. Halo. Halo Mbak Melo, kalau suaranya susah untuk ini bisa pakai handphone Mbak. Suaranya pakai handphone, nanti PowerPoint-nya aja di laptop. Ya.
Ini internet jalan ya? Pak, aku mau ke ini ya. Halo Mbak Sel, boleh di Halo. silent di ininya audionya. Iya, maaf baru gabung. Oke. Iya.
Halo, Mas. Halo, Mbak Melo. Halo, Mbak. Mbak Melo. Halo, Mbak. Ya, tadi udah aktif tapi Mbak nggak jawab. Halo. Halo, yang lainnya udah pada dengar Ibu Melok nggak? Anya, Berlian, Debbie, halo, Desri, Esther. Belum kedengaran katanya, Mbak. Gimana caranya ya? Sudah masuk, suaranya sudah masuk. Sudah, Mbak. Selamat melanjutkan, Mbak. Ya Allah. Sudah, Nathaniel. Terima kasih, Nathaniel. Oke, tes, udah ya. Ya, Ya, baik, kita lanjut, Mbak. lanjut ya. Oke, kita kembali ke dimensi kelentingan keluarga ya. Jadi ini ada 3 dimensi. Yang pertama adalah sistem keyakinan, kemudian dimensi pola organisasi, dan kemudian dimensi proses komunikasi, gitu ya. Nah, yang pertama pada dimensi sistem keyakinan ini ada subdimensi memberi makna. Artinya bagaimana keluarga membangun pemaknaan yang positif terhadap situasi sulit yang dialami, gitu ya. Misalnya keluarga menganggap bahwa situasi sulit atau tekanan tersebut sebagai sarana untuk memperkuat ikatan di antara mereka atau sebagai sarana untuk meningkatkan problem solving skill mereka, gitu ya. Kemudian juga ada subdimensi pandangan positif. Ini artinya bahwa keluarga memiliki harapan bahwa situasi yang dialami itu akan membaik
seiring berjalannya waktu. Demikian juga mereka bisa mengenali kekuatan dan potensi yang dimilikinya secara positif gitu ya, yang bisa digunakan untuk membantu mencari jalan keluar gitu. Dan terakhir dari dimensi sistem keyakinan ini adalah subdimensi transenden dan spiritualitas. Ini menyangkut nilai-nilai dan tujuan yang dimiliki oleh keluarga gitu ya, termasuk juga tradisi keluarga dan juga bagaimana keluarga bertransformasi, berubah dari kondisi yang sebelumnya menjadi kondisi yang lebih baik. Tes. Oke. Masih kedengeran? Masih, Mbak. Masih. Oke, alhamdulillah. Berikutnya adalah dimensi pola organisasi. Nah, ini yang pertama ada fleksibilitas, yaitu mana keluarga bisa menyesuaikan diri fleksibel terhadap Suaranya hilang lagi, Mbak. Mbak Melok. Suaranya nggak kedengeran lagi. tes. Halo? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke. Ya. Oke, lanjut, Mbak. Ya, kita lanjut lagi. Ya. Bentar. Oke, kemudian berikutnya adalah dimensi fleksibilitas ya, yaitu sejauh mana keluarga bisa menyesuaikan diri atau fleksibel menjalani perubahan peran atau perubahan rutinitas yang terjadi akibat situasi sulit yang dialami. Misalnya ketika seorang anak didiagnosa autisme gitu ya, ayah yang tadinya hanya berperan sebagai kepala keluarga pencari nafkah, mau tidak mau harus membantu pengasuhan ekstra, memberikan pengasuhan yang ekstra terhadap anak. Misalnya dengan membawa anak atau membantu anak menjalani mengantar jemput terapi gitu ya. Nah, ada ayah yang mungkin kekeh mengatakan bahwa tugas saya adalah mencari nafkah dan saya tidak mau membantu menjalani pengasuhan. Nah, itu mengindikasikan bahwa tidak ada fleksibilitas dalam menghadapi perubahan peran akibat situasi sulit. Kemudian dimensi berikutnya adalah adanya keterhubungan,
yaitu sejauh mana keluarga memiliki kelekatan antara satu dan yang lainnya atau kekompakan saat menghadapi situasi sulit itu terjadi. Dan terakhir dari dimensi pola organisasi ada sumber daya sosial dan ekonomi, yaitu sejauh mana keluarga memiliki sumber daya sosial ya, misalnya dukungan dari keluarga besar atau misalnya dari komunitas atau misalnya keamanan finansial saat menghadapi situasi sulit. Dan dimensi yang terakhir adalah proses komunikasi. Ini isinya tentang subdimensi kejelasan. Di sini meliputi kejelasan anggota keluarga dalam menyampaikan informasi penting atau mungkin menyampaikan perasaan-perasaan yang dirasakan atau persepsi yang dimiliki terkait dengan situasi yang terjadi, gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya ungkapan emosi. Jadi sejauh mana keluarga bisa dengan bebas mengungkapkan perasaannya dan juga menghargai ungkapan perasaan dari anggota keluarga yang lain. Terakhir adalah pemecahan masalah secara kolaboratif, bagaimana keluarga bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Oke. Nah, slide berikutnya, saya akan membahas tentang riset-riset kepentingan keluarga yang ada di Indonesia, gitu ya. Yang pertama, riset ini umumnya dilakukan pada keluarga yang mengalami situasi sulit atau menantang. Contohnya adalah keluarga dengan anggota keluarga yang mengalami disabilitas atau gangguan kesehatan. Kemudian juga pernah ada penelitian di keluarga yang di kelompok marginal, gitu ya. Kemudian juga ada penelitian yang dilakukan pada keluarga miskin atau misalnya pada pasangan suami istri yang tidak memiliki anak, juga dengan keluarga yang kedua orang tuanya sudah meninggal, gitu ya, dan juga dual career family. Nah, pada umumnya penelitian tentang kepentingan keluarga yang dilakukan di Indonesia, gitu ya, yang sudah pernah dilakukan, itu mengkaitkan kepentingan keluarga dengan faktor yang sifatnya personal, individual, gitu ya, atau faktor keluarga. Contohnya adalah harapan. Jadi bagaimana misalnya kepentingan keluarga itu bisa berpengaruh terhadap harapan yang dimiliki oleh individu. Atau sebaliknya, atau ada juga yang meneliti bagaimana kaitan antara kepentingan keluarga dengan regulasi emosi secara kognitif, atau misalnya juga dengan nilai-nilai individual yang dianut, gitu ya, dan juga kesejahteraan psikologis, parenting stress, optimisme, koherensi keluarga, kelekatan, ataupun komunikasi antar anggota keluarga. Nah, dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang resiliensi keluarga atau kepentingan keluarga yang ada di Indonesia itu baru memposisikan kepentingan keluarga sebagai bagian dari unit keluarga dan belum menempatkannya sebagai bagian dari konteks bioekologi yang lebih luas, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bioekologi? Ini saya mengutip dari teori bioekologinya Bronfenbrenner, gitu ya. Bronfenbrenner mengatakan bahwa perkembangan individu itu merupakan hasil interaksi terus-menerus antara ia dengan lingkungan terdekatnya atau yang disebut dengan mikrosistem. Nah, interaksi ini dipengaruhi oleh karakteristik personal dan juga lingkungan yang lebih jauh. Dalam hal ini, mesosistem, eksosistem maupun makrosistem. Gitu ya. Nah, sebetulnya teori bioekologi Bronfenbrenner ini berangkat dari teori perkembangan anak ya. Awalnya ditujukan untuk mengkaji perkembangan anak dan menempatkan anak dalam konteks lingkungan yang berlapis itu tadi, gitu ya. Tapi sebetulnya teori ini juga bisa diaplikasikan dalam hal yang lain, gitu. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi Bronfenbrenner mengatakan bahwa
perkembangan individu itu merupakan hasil interaksi antara ia dengan lingkungan terdekatnya atau mikrosistem. Mikrosistem ini merupakan lapisan lingkungan yang terdekat, yang paling terdekat dari individu. Contohnya, yang paling dekat dengan individu adalah keluarganya dia, gitu ya, atau misalnya tetangga, atau sekolah, atau tempat kerja. Kemudian lapisan lain setelah mikrosistem itu ada yang namanya lapisan mesosistem. Mesosistem ini merupakan interaksi antara mikrosistem yang ada di lingkungan individu. Contohnya, bagaimana misalnya mikrosistem sekolah itu berinteraksi dengan mikrosistem tempat kerja. Misalnya, sekolah memiliki kebijakan yang mengharuskan orang tua untuk hadir dalam pertemuan guru dan murid setiap bulan gitu ya untuk membahas perkembangan anak. Nah, untuk orang tua yang bekerja, mungkin ini menjadi catatan khusus gitu ya. Apakah artinya kantor atau tempat kerjanya memberikan keleluasaan atau tidak untuk menghadiri pertemuan tersebut. Nah, kalau misalnya ia bekerja pada perusahaan yang pro dengan keluarga gitu ya, mungkin perusahaannya akan memberikan keleluasaan bagi dia untuk setiap bulan sekali mengambil cuti untuk menghadiri pertemuan di sekolah. Ini adalah contoh dari interaksi antara mikrosistem sekolah dengan mikrosistem tempat kerja yang terjadi di area mesosistem. Kemudian interaksi antara individu dengan lingkungannya, dengan mikrosistemnya, itu juga bisa dipengaruhi oleh eksosistem gitu ya. Lingkungan setingkat di atas mesosistem adalah eksosistem. Eksosistem ini merupakan struktur masyarakat di mana individu berada, namun tidak secara langsung berinteraksi dengan individu, gitu ya. Tapi meski demikian, ia dapat mempengaruhi kehidupan individu. Contohnya, misalnya kita dengan DPR mungkin tidak memiliki hubungan yang langsung, gitu ya, tidak memiliki interaksi yang langsung. Tapi kebijakan yang dibuat oleh DPR itu akan mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Dan terakhir, ada yang namanya makrosistem. Makrosistem ini merupakan lingkungan yang lebih luas lagi, yang mencakup misalnya budaya di mana individu itu berada, gitu ya. Atau misalnya kondisi negara di mana individu itu berada, itu juga bisa mempengaruhi perkembangan individu. Nah, itu adalah dasar dari teori bioekologi dari Bronfenbrenner. Oke. Mengapa kita perlu menempatkan kepentingan keluarga dalam konteks bioekologi? Yang pertama jawabannya adalah karena sebetulnya keluarga itu sendiri berada dalam sistem lingkungan yang lebih luas gitu ya. Kalau kita lihat pada slide gitu ya, ini keluarga ada di sini, kemudian ia dikelilingi oleh berbagai macam komponen lingkungan, mulai dari komponen mikrosistem. Di mikrosistem ini ada misalnya daycare, kemudian tetangga, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada komponen mesosistem gitu ya, kemudian ada eksosistem, dan yang lebih besar lagi ada komponen makrosistem. Jadi mau tidak mau, keluarga memang tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosial yang lebih luas. Kemudian, kenapa kita harus mengkaji kepentingan keluarga dalam konteks bioekologi? Karena sebetulnya perkembangan keluarga di Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan yang mengelilinginya. Contoh kecil adalah ketika kita mulai ingin membangun kehidupan keluarga, pasti ada peran serta lingkungan gitu ya dalam menentukan calon pasangan. Misalnya, kalau di budaya Jawa misalnya terkenal dengan istilah bibit, bebet, dan bobot. Jadi calon istri atau calon suami kita itu harus memenuhi kualifikasi tersebut, gitu ya. Bahkan misalnya dalam kehidupan sehari-hari, peran serta lingkungan itu tidak bisa dipisahkan. Contohnya kita mendengar istilah bahwa kalau di budaya Minang itu gitu ya, ada istilah perlu orang satu kampung untuk membesarkan anak. Nah,
gitu. Itu contoh hal-hal yang komponen lingkungan yang memang dekat dengan kehidupan keluarga. Oke, nah kelentingan keluarga dalam konteks bioekologi itu bisa dibentuk melalui interaksi yang terus-menerus antara keluarga tersebut dengan lingkungan terdekatnya, gitu ya. Yang diantaranya dipengaruhi oleh karakteristik keluarga itu sendiri maupun juga lingkungan yang lebih jauh. Tadi ya, mikrosistem, mesosistem, eksosistem maupun makrosistem. Nah, dalam konteks bioekologi, keluarga yang berdaya lenting itu merupakan produk gitu ya dari interaksi keluarga dengan lingkungan sosialnya. Gitu ya. Jadi misalnya interaksi keluarga dengan lingkungan sekitar atau dengan komunitasnya yang resilient gitu ya, lingkungannya itu misalnya berdaya lenting, itu akan menghasilkan keluarga yang berdaya lenting. Sebaliknya ketika keluarga tinggal di lingkungan yang rapuh gitu ya, banyak berinteraksi dengan komponen lingkungan sekitar yang rentan ataupun misalnya minim sumber daya, maka dia akan berpotensi menghasilkan keluarga yang kurang berdaya lenting atau bahkan tidak berdaya lenting. Nah, sebaliknya keluarga yang berdaya lenting bukan hanya sekedar produk, tapi sebetulnya dia juga bisa berperan sebagai agen aktif gitu ya, agen perubahan yang ikut mengubah atau menciptakan lingkungan sosial agar menjadi lingkungan yang ideal untuk perkembangan keluarga tersebut maupun keluarga lainnya gitu. Nah, bagaimana konteks bioekologi mempengaruhi daya lenting keluarga? Yang pertama adalah terkait dengan faktor karakteristik keluarga. Mikrosistem, mesosistem, eksosistem maupun makrosistem. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, konteks bioekologi yang bisa mempengaruhi daya lenting keluarga, yang pertama adalah karakteristik personal keluarga itu sendiri. Contohnya, keberfungsian keluarga. Semakin keluarga menjalankan fungsinya dengan baik, dengan ideal, maka semakin ia memiliki daya lenting, gitu ya. Atau misalnya semakin kohesif suatu keluarga, maka ia berpotensi untuk semakin berdaya lenting. Kemudian contoh lainnya, karakteristik personal keluarga yang bisa mempengaruhi daya lenting keluarga, misalnya adalah hubungan antara orang tua dan anak, gitu ya. Hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak itu bisa membantu keluarga untuk berdaya lenting. Kemudian juga ada variabel demografi keluarga. Misalnya, usia pernikahan orang tua dalam keluarga tersebut, gitu ya. Mungkin semakin lama durasi pernikahannya, mereka akan semakin lebih berpengalaman dalam mengatasi situasi-situasi sulit, akan juga lebih berkembang keterampilan problem solving-nya, gitu kan, sehingga itu menjadi modal untuk mencapai keluarga yang berdaya lenting, gitu. Dan terakhir adalah relasi pernikahan atau relasi marital, gitu ya. Kemudian konteks bioekologi lainnya yang bisa mempengaruhi daya lenting keluarga adalah mikrosistem. Misalnya kohesivitas lingkungan di sekitarnya, lingkungan RT ataupun misalnya tetangga sekitar atau lingkungan RW gitu ya. Semakin lingkungannya kohesif, semakin lingkungannya memiliki kelekatan yang baik, memiliki kekompakan dan juga resilient, itu akan semakin membuat keluarga bisa berdaya lenting. Atau dari komponen mikrosistem kita bisa melihat gitu ya sumber daya yang dimiliki oleh komunitas sekitar. Apakah di
komunitas atau lingkungan sekitar keluarga itu ada nggak layanan kesehatan yang memadai, atau misalnya pendidikan yang memadai gitu ya, atau misalnya organisasi kemasyarakatan yang bisa mendukung peningkatan kualitas keluarga. Kalau misalnya itu ada, itu akan membantu untuk meningkatkan daya lenting keluarga. Dan yang terakhir dari komponen mikrosistem yang bisa mempengaruhi daya lenting keluarga adalah extended family atau keluarga batih gitu ya, keluarga di luar keluarga inti, misalnya kakek, nenek, atau misalnya paman, bibi, dan lain sebagainya. Berikutnya, komponen dari bioekologi yang bisa mempengaruhi daya lenting keluarga, misalnya adalah dari mesosistem gitu ya, interaksi antara lingkungan tempat tinggal dengan sekolah. Contohnya, ketika anak diajarkan nilai-nilai keluhuran di sekolah gitu ya, apakah lingkungan tempat tinggal mendukung atau tidak aplikasi nilai-nilai tersebut? Apakah lingkungan menyediakan model yang baik atau tidak untuk penerapan nilai-nilai tersebut? Ketika lingkungan bisa sejalan dengan sekolah dalam penerapan nilai-nilai luhur bagi anak pada anak gitu ya, maka itu akan membantu meningkatkan faktor protektif keluarga sehingga keluarga bisa menjadi semakin berdaya lenting gitu. Kemudian ada lingkungan ekosistem, ini terkait dengan kebijakan pemerintah lokal atau setempat ya yang terkait dengan keluarga. Apakah program-programnya itu mendukung peningkatan kualitas keluarga atau justru mengabaikan keluarga, tidak menekankan kepada kebaikan keluarga. Nah, ini bisa sangat berpengaruh terhadap daya lenting keluarga. Terakhir, komponen bioekologi yang mempengaruhi daya lenting keluarga, misalnya adalah dari lingkungan makrosistem ya, contohnya adalah kearifan lokal, tradisi, budaya, atau misalnya kondisi politik, perekonomian, sosbud gitu ya, sosial budaya, atau misalnya struktur masyarakat yang ada di situ. Gitu ya. Kita akan melihat gitu ya satu persatu dari komponen makrosistem ini. Di Indonesia itu banyak sekali nilai-nilai kearifan lokal yang bisa membantu membentuk daya lenting keluarga. Contohnya, kearifan lokal pada masyarakat di budaya suku Rimba, gitu ya. Ada istilah di budaya suku Rimba, itu istilahnya gini, bak tali bepintal tigo. Artinya, kebersamaan itu merupakan sumber kekuatan. Atau misalnya, banyak dau tempat berteduh, atau banyak tempat mengadu. Nah, pada saat keluarga mengalami situasi sulit gitu ya, mengalami tekanan, ketika mereka ingat bahwa kebersamaan itu adalah hal yang penting, maka itu bisa menjadi sumber kekuatan mereka dalam mengatasi masalah. Atau misalnya mereka juga ingat gitu ya, banyak dau tempat berteduh, banyak tempat mengadu, mereka akan merasa bahwa masalah itu tidak disimpan sendiri, namun bisa di-share dengan harapan mereka mendapatkan input, saran, dan masukan tentang bagaimana cara mengatasi masalah gitu ya. Nah, ketika nilai-nilai kearifan lokal ini dapat terinternalisasi dalam keluarga gitu ya, itu akan membantu keluarga untuk membentuk pemaknaan yang positif terhadap situasi atau terkait dengan dimensi sistem keyakinan yang tadi saya kemukakan gitu ya. Oke, di Indonesia sendiri sebetulnya banyak sekali komponen-komponen ekologi gitu ya, atau kearifan lokal, tradisi, budaya yang bisa sangat mempengaruhi daya lenting. Yang pertama tadi sudah saya ungkapkan tentang kearifan lokal yang bisa membantu keluarga
memaknai situasi secara positif gitu ya, atau menemukan harapan pandangan yang positif terhadap situasi. Ada juga misalnya kearifan lokal atau tradisi ya, lebih tepatnya ya, tradisi yang bisa digunakan untuk membentuk faktor protektif atau faktor pelindung. Nah, faktor pelindung ini nantinya akan membantu keluarga menghadapi resiko-resiko yang ada atau tantangan-tantangan yang ada. Misalnya di budaya suku Moy di Papua gitu ya, pada tahap pra menikah gitu ya, mereka biasanya mensyaratkan seseorang boleh menikah ketika dia sudah mencapai kedewasaan usia, kemudian juga mampu membayar mas kawin, mampu berkebun atau melaut gitu ya, memiliki sikap sopan dan juga memiliki kesediaan untuk mencurahkan tenaga untuk pernikahan. Ini saya kutip dari penelitiannya Wahyuni tahun 2018 gitu ya. Nah, dengan berbagai kemampuan tersebut gitu ya, yang harus dimiliki oleh calon suami atau calon istri yang akan menikah, kemampuan-kemampuan tersebut sebetulnya bisa digunakan sebagai faktor protektif atau faktor pelindung gitu ya, yang misalnya dengan faktor-faktor tersebut ketika ada situasi sulit, mereka akan dengan mudah gitu ya akan terbantulah untuk mengatasinya. Gitu. Karena dalam mengarungi kehidupan keluarga penting bagi kita untuk itu tadi dewasa, matang, lalu mampu membayar mas kawin, itu artinya kita punya kemampuan atau berdaya secara ekonomi gitu ya, termasuk berkebun atau melaut gitu, itu termasuk juga kemampuan ekonomi dan lain sebagainya gitu. Nah, selain tadi ya membentuk faktor protektif, nilai-nilai yang ada di Indonesia, kearifan lokal, itu juga bisa membantu meningkatkan kohesivitas keluarga. Di mana semakin sebuah keluarga itu kohesif, semakin lekat, mereka akan semakin mudah untuk bekerja sama dalam menghadapi situasi yang ada, gitu ya. Contoh nilai-nilai yang bisa membantu meningkatkan kohesivitas keluarga ini saya ambil dari penelitiannya Pratiwi 2018 gitu ya. Kalau di Jawa itu ada istilah Wong Jowo Gone Semu gitu ya. Nah, istilah ini artinya orang Jawa tidak selalu menyatakan keinginannya secara terbuka pada orang lain. Jadi tidak belak-belakan untuk mengungkapkan keinginannya. Nah, tujuannya ada pepatah ini itu untuk menjaga keharmonisan relasi antar anggota keluarga, sehingga dengan relasi yang harmonis diharapkan kohesivitasnya akan meningkat. Gitu. Kemudian juga di budaya Sunda ada ungkapan silih asih, silih asah, dan silih asuh gitu ya. Bagaimana antar anggota keluarga diharapkan saling menyayangi, saling mengasihi, saling melindungi, saling menjaga, saling mengasuh. Termasuk juga kalau di budaya Bugis itu ada kearifan lokal Sipakatau gitu ya, yang berupa ajaran untuk menghormati dan peduli pada orang lain, termasuk pada orang-orang yang lanjut usia. Ini bisa membantu meningkatkan itu tadi kohesivitas, kelekatan antar anggota keluarga, sehingga dengan hal seperti itu keluarga lebih bisa bekerja sama, bisa lebih kompak gitu ya, bisa lebih saling membantu, saling bergotong royong saat menghadapi tekanan. Oke, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan gitu ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, siapa yang mau bertanya? Boleh diaktifkan audionya atau di chat.
Oke. Oke. Atau kalau misalnya belum ada yang bertanya, mungkin ada yang bersedia untuk sharing gitu ya, kira-kira tantangan apa ya yang mungkin sifatnya normatif atau sehari-hari, atau misalnya normatif ataupun kronis ataupun makro yang pernah dialami oleh keluarga kalian gitu ya, dan bagaimana misalnya kalian bisa mengatasi itu semua, keluarga kalian bisa mengatasi itu semua dengan memanfaatkan faktor-faktor lingkungan itu tadi, gitu. Baik itu di ekosistemnya, ekosistem maupun di makrosistemnya. Oke, halo. Ya, Mbak, mungkin saya dulu kali ya. Oke, boleh. Kalau kita di Batak ya, kebetulan itu saya kebetulan orang Batak. Ya, kita ada yang namanya dukungan sosial. Ya. Itu ada beberapa peran, itu nanti ada tulang itu keluarga laki-laki dari ibu. Iya. Itu ada keluarga perempuan, itu ada tiboru. Iya. Itu ada 3 pihak nanti yang akan berkumpul jika ada permasalahan dihadapi oleh sekeluarga. Yang mana mereka kemudian mempunyai ritual-ritual, apakah misalnya doa-doa. Kalau di Aceh mungkin namanya pesejuk, kalau kita di upah namanya gitu. Itu bagian dari upaya mensinkronkan bagaimana lingkungan ekso atau apa tadi ya, dengan itu berarti mikronya sendiri ya. Kalau itu berarti tradisi yang ada di keluarga Batak gitu ya, yang pertama di keluarga extended family tadi ya, itu mungkin bisa perpaduan antara mikrosistem dan makrosistemnya, di mana misalnya kearifan lokal itu adalah dimiliki oleh budaya Batak dalam level makrosistem, tapi penerapan dari kearifan lokal itu dilakukan oleh extended family dalam level mikrosistem. Jadi itu interaksi yang baik sekali gitu ya, untuk membantu daya lenting keluarga itu tadi. Gitu. Yang lain mungkin ada pengalaman di sekolah? Nah, ya.
Yang lain ada yang mau bertanya? Mbak, Bu, kalau di IRC sendiri ada nggak upaya untuk mensupport ataupun Untuk melatih kelentingan para mahasiswa begitu? Oke, biasanya kami pendekatannya baru individual ke mahasiswanya ya, dengan pemberian soft skill, apa namanya, pelatihan seperti problem solving gitu ya, atau misalnya juga dengan kita menyediakan layanan konseling gratis buat mereka gitu, sehingga ketika misalnya mereka ada masalah yang menyangkut keluarga, mereka bisa datang untuk konseling kepada kami gitu. Dan biasanya memang dari sesi konseling itu kita memberikan masukan-masukan, kemudian juga menggali insight dan juga menumbuhkan keterampilan mereka gitu ya, yang sekiranya bisa membantu keluarganya nanti menghadapi masalah. Namun memang salah satu keterbatasannya adalah sesi konseling yang seharusnya menghadirkan keluarga gitu ya, dalam kasus di mana masalah mereka terkait dengan keluarga, itu sangat sulit menghadirkan keluarganya gitu loh. Karena misalnya mahasiswanya juga ketika diminta untuk membawa orang tuanya untuk sesi konseling, mereka enggan untuk melakukan itu gitu. Seperti itu. Jadi memang belum maksimal sekali. Masih ada waktu sekitar 7 menit lagi loh. Ini saya baru baca chat ya, jadi saya agak gaptek. Saya baru baca chat, ternyata ada pertanyaan ya dari saudara Ihsan Aziz Nurholis ya, dari UHAMKA ya. Nah, pertanyaannya, apakah kepentingan keluarga dalam konteks bioekologi itu selalu hal yang negatif? Oke, mungkin maksudnya negatif itu selalu terkait dengan ini ya, situasi sulit atau tekanan gitu ya. Kalau memang yang dimaksud itu sebetulnya tidak juga gitu ya, karena kepentingan keluarga itu sebetulnya adalah bagaimana keluarga bisa menghadapi situasi sehari-hari ya, tidak harus selalu situasi sulit ataupun penuh tekanan, tapi situasi sehari-hari, challenge sehari-hari gitu ya, dan kemudian mereka bisa tumbuh dari situasi itu gitu. Jadi ada proses transformasi keluarga ya, perubahan keluarga menjadi semakin lebih baik dari hari ke hari. Nah, itu adalah daya lenting keluarga dalam perspektif yang positif, yang lebih positif gitu ya. Jadi tidak harus selalu terkait dengan situasi sulit. Dan keluarga, lingkungan itu bisa membantu keluarga untuk bertumbuh itu tadi, untuk melakukan transformasi positif itu tadi. Pertanyaan dari Nathaniela juga, Mbak. Oh iya, ada dari Nathaniela ya. Pertanyaannya, apakah menurut Ibu kejujuran itu penting dalam membangun resiliensi sebuah keluarga? Karena sepertinya tidak ada dimensi kejujuran dalam dimensi-dimensi kepentingan keluarga tadi. Oke, nah dimensi kejujuran sebetulnya itu masuk ke ini ya, ke komunikasi gitu ya. Kita lihat di slide-nya. Ini slide-nya tidak bisa di ini ya. Jadi di dimensi komunikasi itu ada yang namanya, yang pertama clearance ya, atau kejelasan. Ini menyangkut kejelasan informasi yang kita share antar anggota keluarga. Contohnya gini, misalnya seorang ibu sakit gitu ya, sakitnya adalah sakit yang parah, yang kritis, yang terminal gitu ya, tapi kemudian keluarga hanya tahu bahwa ibu itu sakit biasa, karena informasi tentang kekritisan penyakit keluarga itu hanya diketahui oleh si ayah, namun ayah tidak share itu kepada anggota keluarga yang lain gitu kan, sehingga
Dampaknya misalnya ketika anggota keluarga yang lain menganggap si ibu hanya sakit biasa saja, mungkin perlakuannya akan berbeda ketika mereka tahu bahwa ibunya ini sakit kritis. Contohnya, ketika ibu dianggap sakit biasa, mungkin tingkat kepedulian anak-anak mungkin tidak setinggi ketika tahu bahwa ibunya sakit kritis dan butuh perawatan yang lebih lanjut gitu ya. Ayah tidak menceritakan hal itu kepada anak-anak barangkali karena khawatir bahwa ketika anak-anak tahu ibunya sakit kritis, mungkin mereka akan kehilangan semangat belajar gitu ya, akan sedih, akan murung gitu ya. Di satu sisi memang itu adalah hal yang baik gitu ya, hal yang oke lah, memang tugas ayah adalah melindungi anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak terlalu berpikir yang berat tentang kehidupan atau tentang kondisi keluarga. Namun di sisi lain hal ini juga perlu dicermati gitu ya, karena biar bagaimanapun ketidakjujuran itu bisa menimbulkan efek yang mungkin negatif di kemudian hari. Gitu. Nah, kejujuran itu juga muncul di dimensi komunikasi, subdimensi ungkapan emosi gitu ya. Bagaimana anggota keluarga secara jujur mengekspresikan emosinya ketika misalnya mereka mengalami situasi yang sulit menekan ataupun misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika si ayah terlalu sibuk, ibu juga terlalu sibuk gitu ya, karena dual career family, bukan perhatian sama anak kurang, anak bisa mengekspresikan bahwa saya sedih ketika mama dan papa terlalu sibuk di luar. Jadi ada kejujuran anak untuk mengungkapkan emosinya gitu ya. Sebaliknya di dimensi ini, di dimensi ungkapan emosi itu bukan hanya terkait dengan kejujuran anak dalam mengekspresikan atau kejujuran anggota keluarga dalam mengekspresikan emosi, namun juga penghargaan yang diberikan oleh anggota keluarga yang lain ketika ada salah satu anggota keluarga mengekspresikan emosinya, gitu ya. Misalnya saat anak mengekspresikan rasa sedihnya itu, kemudian orang tua menghargai perasaan anak itu, menerima emosi sedih yang dialami oleh anak itu, gitu ya. Bukan misalnya dengan memarahi atau tidak menghiraukan dan lain sebagainya. Oke. Masih ada dari Nathaniela. Oh ya, masih ada satu kali ya. Ini terkait dengan kasus perceraian ya. Apakah ketika anak korban perceraian tidak mau menikah atau tidak mau memiliki keluarga, apakah dikategorikan tidak resilient? Nah, jadi resiliensi itu sebetulnya bisa dilihat sebagai sebuah proses gitu ya, sebagai sebuah proses. Artinya ketika individu resilient, jadi resiliensi itu bisa dipandang sebagai sebuah proses. Artinya kita sebagai individu tidak harus memunculkan resiliensi itu di setiap situasi gitu ya. Bisa jadi misalnya pada suatu situasi, pada suatu masalah, pada suatu tekanan kita bisa resilient, tapi misalnya pada situasi yang lain kita tidak bisa resilient gitu ya. Nah, terkait dengan kasus perceraian tersebut gitu ya, kita melihat dulu mengapa anak itu tidak mau menikah gitu. Apakah artinya dia
memiliki nilai-nilai tertentu terkait pernikahan yang kemudian menghambat dia untuk mau menikah gitu ya. Namun kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa dia tidak resilient, karena itu tadi, resilient itu sebuah proses gitu ya. Mungkin dia tidak mau menikah karena dia masih trauma dengan keadaan keluarganya. Kalau memang karena trauma, barangkali bisa dikatakan misalnya dia kurang resilient gitu ya dalam menghadapi trauma tersebut. Tapi mungkin di aspek kehidupan yang lain, misalnya di masalah yang lain gitu ya, dia bisa menunjukkan resiliensi itu, dia memiliki daya lenting itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau masih kurang puas mungkin nanti bisa menghubungi saya atau kita bisa diskusi jawabnya dengan baik. Masih ada lagi? Oke, mungkin kalau sudah tidak ada, mungkin Ibu Melok bisa memberikan penutup atau kesimpulan, atau mungkin memancing supaya anak-anak bisa mendalami lebih lanjut, Ibu. Iya, jadi deskripsi mungkin. Iya, topik kepentingan keluarga itu sangat menarik ya untuk diteliti dan peluangnya masih banyak gitu ya. Selama ini orang hanya berfokus pada resiliensi individual. Padahal resiliensi keluarga itu pengaruhnya bagi kualitas individu itu sangat besar sekali gitu ya. Dan kalau misalnya untuk topik skripsi, peluang yang masih bisa dikaji yaitu mengkaitkan resiliensi keluarga dengan faktor lingkungan itu tadi. Misalnya, apakah ada hubungan antara resiliensi keluarga dengan resiliensi komunitas gitu ya, atau apakah misalnya nilai-nilai kearifan di suatu daerah itu bisa membentuk resiliensi atau kelentingan keluarga. Nah itu menurut saya peluang yang masih besar untuk diteliti ya kalau kita bicara tentang riset gitu ya. Nah kemudian apa ya? Saya setuju tadi dengan Ihsan ya yang dari UHAMKA gitu ya, bahwa resiliensi itu tidak harus dipandang dalam perspektif negatif ya, dalam perspektif situasi sulit, tekanan dan lain sebagainya. Tapi resiliensi itu juga bisa dipandang dalam situasi yang lebih netral. Saat kita menjalani kehidupan sehari-hari pun gitu ya, itu juga perlu resiliensi gitu ya. Dan juga kajian resiliensi yang lebih positif itu juga perlu diperlukan. Bagaimana misalnya kita mengupayakan agar keluarga kita ataupun mungkin keluarga nanti yang akan kita bangun itu bisa memiliki kemampuan untuk terus berubah lebih baik. Jadi keluarga yang normal sebetulnya adalah bukan keluarga yang tanpa masalah gitu ya. Setiap keluarga pasti ada masalah, ada challenge dan lain sebagainya. Tapi adalah bagaimana cara kita menyikapi itu yang menjadikan keluarga kita apakah akan terpuruk ataupun misalnya akan memantul kembali menjadi lebih tinggi. Oke, sudah Mbak? Sudah ya. Oke, nanti kita boleh mungkin meng-email Ibu Melo kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Ya. Nanti boleh ditanya di grup ya. Nanti kita coba hubungkan dengan Ibu Melo. Oke. Ya. Terima kasih Ibu Melo. Sama-sama Bu Rigoy dan teman-teman mahasiswa. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Ya.
yang warna hijaunya jalan-jalan. Nah, itu yang belum ini ya, apa namanya? Saya nggak sadar kalau mesti itu. Jadi di bawah mikrofon itu ada tulisan audio. Nah, itu pas di itu ada tulisan mikrofon Realtek sama speaker Realtek. Itu saya pencet-pencet aja tadi. Oh, ternyata bisa nyala. Oh, iya nggak? Oh iya, iya iya. Bukan, saya dulu di keluarga. Terus keluarga takdir, keluarga itu sih. Oh, iya. Mbak, saya ini apa? Minta maaf kalau ada kekurangan, tapi saya tuh bisa apa? Bisa paling deh. Bisa lah. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Saya juga aku udah bisa. Sama-sama, sama-sama. Iya, boleh dengan senang hati. WhatsApp juga boleh atau email juga boleh. Ya, 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 ya.